Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada Sabat pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kiranya atas pertolongan Roh Kudus kita disanggupkan melihat kebenaran Tuhan. Saya beri judul Ditetapkan. Sebelumnya, saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di sorga, kami berdoa dan mohon berkat, mohon tuntunan Roh Kudus agar ketika kami membaca, mendengarkan firman Tuhan, kami beroleh bimbingan Roh Kudus sehingga kami boleh mengenal kebenaran, memahami, dan kami boleh teguhkan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa atas janji-Mu yang pasti bahwa Roh Kudus akan memimpin kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi belum berakhir dan kelihatannya ada usaha-usaha untuk membuat istilah pandemi ini menjadi endemi, artinya memperkecil ruang lingkup bahwa memang ini sudah akan berakhir. Namun kelihatannya belum berakhir, bahkan ada satu kekhawatiran di mana ada kemungkinan muncul gelombang yang ketiga. Namun demikian, saudaraku sekalian, kita sangat bersyukur untuk kebaikan dan segala usaha yang dilakukan pemerintah dan juga bahkan semua unsur masyarakat untuk mematuhi dan melakukan yang terbaik untuk dapat membatasi tersebarnya penyakit COVID-19 ini. Dan saudaraku sekalian, apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat pembatasan-pembatasan, membuat peraturan-peraturan termasuk yang kita kenal dengan PPKM. Ya, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Tentunya peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh pemerintah, hal yang penting untuk membawa kebaikan dan keselamatan bagi seluruh warganya. Saudaraku sekalian, kita akan melihat ketetapan-ketetapan yang lain yang terdapat dalam Alkitab yang penting sekali untuk kita lihat, yakni yang terdapat dalam Daniel pasal yang ke-9. Kita sudah belajar bersama-sama pada Sabat yang lalu, Daniel pasal 9 bahagian yang pertama, tentang bagaimana Daniel, Nabi Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan, agar sekiranya Tuhan berkenan ketika akhir daripada 70 tahun daripada nubuatan Nabi Yeremia dapat terwujud, mereka dapat kembali ke Yerusalem dan membangun kota itu, dan khususnya berbakti kembali kepada Tuhan dalam bait suci yang akan dibangunkan atau diperbaiki kembali. Saudaraku sekalian, tentu itulah harapan dalam doanya. Dan belum terwujud nampaknya. Kemudian muncullah nubuatan yang terdapat dalam Daniel pasal 9 bagian yang kedua yang disebut dengan 70 kali 7 tahun. Saudaraku sekalian, tentu bagi Daniel mendengar kata 70 kali 7 adalah sesuatu yang mengagetkan. Karena ada 70 tahun saja yang ditetapkan bagi bangsanya yang ditawan di negeri asing, itu satu waktu yang sangat lama. Sehingga mereka bisa kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun itu. Tetapi ketika mendengar ada satu nubuatan, angka nubuatan yang lain yang lebih besar daripada itu, yaitu 70 dikali 7. Wah, ini satu angka yang besar. Jangan-jangan inilah jawaban Tuhan, bahwa mereka akan lebih panjang lagi menjadi tawanan di negeri asing. Jadi ini ada sebuah nubuatan yang sangat mengagetkan tentunya bagi Nabi Daniel. Tetapi apakah itu maksudnya sesungguhnya? Mari saudaraku sekalian, kita lihat sepintas dari ayat yang ke-20, bagian kedua daripada Daniel 9. Sementara aku berbicara
dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Saudaraku sekalian, ketika dia memohon dan berdoa, datanglah malaikat Tuhan Gabriel, katanya, "Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti." Wah, luar biasa, tentu ini kabar gembira, diberikan akal budi untuk mengerti nubuatan Tuhan. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Perintah dari Tuhan, perhatikan ini. Apa itu? Inilah ayat yang ke-24, dikatakan 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalehan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Saudaraku, itulah pekabaran dari malaikat Gabriel. Satu pekabaran yang penting dan sangat bermakna, namun demikian bagi Nabi Daniel sungguh agak mengagetkan karena angkanya angka yang lebih besar daripada 70 tadi. Namun rupanya Daniel belum mengerti bahwa yang dimaksudkan lebih dalam daripada kebutuhan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, tapi kebutuhan bagi semua bangsa di dunia, semua penduduk di dunia, semua ciptaannya membutuhkan keadilan dari Tuhan, karena 70 kali 7 yang dimaksudkan akan melenyapkan kesalahan, ya, dan mencapai keadilan yang kekal dan menggenapkan berbagai penglihatan dan nabi. Jadi saudaraku sekalian, ini sesuatu yang jauh lebih penting daripada pulangnya bangsa Israel ke Yerusalem untuk membangun bait suci, tetapi ini kepentingan seluruh dunia. Dan apa yang dinubuatkannya sesungguhnya? Untuk mengakhiri dosa, katanya, untuk menghapuskan kesalahan. Disambung dengan kalimat berikutnya bahwa 70 kali 7 itu masih terbagi-bagi. Dikatakan ayat 25, "Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan ada 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangunkan kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan." Jadi ada 7 dan 62, berarti ada 69 kali 7. Dan berarti masih ada satu lagi yang sisa. Apa itu? Ya, di ayat 26. "Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa." Saudaraku, sekarang kita tambahkan 1 kali 7 masa, berarti sudah lengkaplah 7 tambah 62 dan tambah 1, jadi seluruhnya genap 70 kali 7 masa. Namun sekarang kita melihat apa sesungguhnya di balik angka ini. Saudaraku sekalian, sebagaimana dikatakan ayat 25 bahwa ketahuilah dan pahamilah bahwa ketika perintah dikeluarkan untuk kembalinya bangsa Israel untuk dipulihkan, ya, Yerusalem akan dipulihkan, itulah mengawali angka ini, angka nubuatan. Jadi 7 kali 7 masa, ya, itu adalah perintah
untuk kembalinya bangsa Israel. Memang perintah itu dalam sejarah pernah dilakukan oleh seorang raja dari Persia, Artasasta. Dan saudaraku sekalian, perintah itu diulang kembali untuk menegaskan. Jadi memang ada 7 kali 7 masa, dan kemudian perintah itu tegaskan kembali, itulah 62 kali 7 masa. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah perintah benar untuk menjawab daripada harapan dan doa daripada Nabi Daniel untuk mereka kembali ke Yerusalem dan benar tergenapi. Namun demikian, ada sesuatu yang lebih penting daripada kembalinya bangsa Israel, yaitu di akhir daripada 62 masa itu, yaitu memasuki satu masa terakhir, ada satu raja yang diurapi. Nah, kata diurapi adalah kata yang penting bagi kita, sebab kata itu dalam bahasa Yunani adalah Kristos, dalam bahasa Ibrani itu terkait dengan Mesias, ya. Jadi Al-Masih. Jadi saudaraku sekalian, itu adalah cerita tentang nubuatan Yesus Kristus yang menjadi kurban. Dialah yang dinubuatkan itu. Dan memang kalimat demi kalimat dalam ayat-ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan Yesus. Sebagaimana ayat sebelumnya dalam ayat 24, bahwa 70 kali 7 masa ini terkait dengan untuk mengakhiri dosa. Ya, salah satu poin pentingnya ya, dan kemudian menghapuskan kesalahan. Dan ayat 26 dikatakan bahwa disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Kalau bukan Yesus, siapa yang disebutkan dengan kalimat model seperti ini? Tidak ada salahnya apa-apa, dia disingkirkan. Ini jelas mengarah kepada Yesus Kristus. Maka, katanya, ayat 26 bagian B, datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Kata air bah, saudaraku sekalian, seringkali merupakan gambaran daripada dunia kita atau rakyat yang banyak. Dan rakyat yang banyak atau manusia yang banyak ini, bangsa-bangsa telah menelan, seolah-olah menghabisi daripada raja itu, yaitu Kristus. Ya, disingkirkan oleh dunia yang di mana dia tidak punya salah apa-apa. Kemudian ayat 27 untuk melengkapkan hal itu. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dan pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah daripada 7 kali 7 masa itu, artinya 3,5 itu, bahwa Yesus yang diurapi itu, Yesus yang diurapi pada waktu Yesus dibaptiskan, itulah proses pengurapan. Karena Roh Kudus turun untuk menunjukkan perkenanan Allah, diurapi dia. Dan setelah 3,5 tahun melayani sebagai seorang pelayan, seorang hamba dengan berbagai mujizat, 3,5 tahun itu diakhiri dengan satu peristiwa yang sangat menghebohkan tentunya, dan hal yang penting, di mana Yesus mati, disingkirkan, dan itu menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Tentu saja sangat benar bahwa pada waktu Yesus mati, Ka'bah yang terdiri dari 2 ruangan yang dipisahkan oleh tirai yang membagi mereka 2, ya, ruangan yang suci dan ruangan yang maha suci, dan tirai itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Yang biasanya tirai itu digunakan untuk memercikan darah dari hewan korban yang mereka korbankan. Sekarang terbelah, artinya sesungguhnya kegiatan korban-korban sembelihan itu dihentikan, dan itulah kematian Yesus. Kematiannya telah menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan saudaraku sekalian, tentu saja peristiwa ini peristiwa yang sangat amat penting, sehingga peristiwa ini dikutip oleh Yesus sendiri. Ya, hanya ada 2 kali kata atau frase digunakan dalam Alkitab
di perjanjian baru sekali, di perjanjian lama sekali, yaitu frase 70 kali 7 kali. Itu sebabnya tidak boleh dipisahkan keduanya, karena keduanya saling berkaitan tentang mengapa Yesus mengutip kata itu. Sebelum saya menyampaikan hal itu, saya melihat bahwa ada satu kata penting lain di dalam Daniel pasal 9 bagian kedua ini, yaitu kata ditetapkan, sebagaimana saya membuat ini sebagai sebuah judul. Kata ditetapkan dalam pasal 9 muncul 8 kali, dan 4 kalinya terdapat dalam bagian kedua, yaitu kata itu kata yang biasa digunakan untuk membuat sebuah ketetapan, tentunya sebuah keputusan, ya, sebuah momen penting untuk menetapkan satu hukum. Nah, bahasa Indonesia untuk menggunakan kata ketetapan memang suka juga digunakan kata keputusan, dan itu adalah kata ganti yang tepat sekali, karena dalam bahasa Ibrani kata ditetapkan juga memiliki konotasi seperti itu, yakni kata dipotong, ya, kata memotong. Dan memang menetapkan sesuatu itu terkait dengan upacara memotong kurban. Dan setiap hukum ketetapan Tuhan yang dilanggar tentu membutuhkan sanksi pemotongan hewan. Jadi saudaraku sekalian, kata bahasa Ibrani yang digunakan di sini benar kaitannya dengan kata memotong. Nah, itu implikasi pertama, bahwa diarahkan kepada Kristus yang adalah kurban yang dipotong atau disembelih. Makna yang lainnya adalah bahwa angka nubuatan 70 kali 7 masa ini itu memotong angka yang lebih besar yang sudah sebelumnya disebutkan dalam Daniel pasal 8, yaitu 2300 pagi dan petang. Jadi angka ini dua-duanya diawali dengan peristiwa yang sama, yaitu pada waktu perintah untuk membangun kembali Yerusalem. Maka tidak sulit untuk mendapatkan angka akhir daripada 70 kali 7, demikian juga 2300 pagi dan petang, karena peristiwa sejarahnya sangat jelas ada dalam berbagai penulis-penulis sejarah lainnya. Dan saudaraku sekalian, kita akan menemukan hal yang penting, bahwa keduanya mengarahkan kepada Kristus. Dan mungkin ada banyak orang bertanya terkait dengan satu masa yang tersisa tadi. Ada satu masa di mana pertengahannya adalah Yesus mati disalibkan. Dan setelah Yesus disalibkan masih ada 3,5 lagi. Itu angka apa? Saudaraku, di sini ada banyak orang berbeda pendapat, tetapi saya ingin menegaskan bahwa ini angka nubuatan yang sama yang melanjutkan, hanya tersisa dengan 3,5 tahun kemudian. Setelah Yesus mati dan dibangkitkan, 3,5 selanjutnya adalah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa benar-benar orang Israel menolak Kristus sebagai juru selamat, menolak kemurahan Tuhan dengan sebuah cara yang tragis, di mana seorang utusan Kristus, utusan Tuhan, yakni Stefanus yang memberitakan Injil itu, mati dirajam. Benar-benar mereka menolak Kristus. Jadi saudaraku sekalian, inilah pemahaman dan tafsir yang kita miliki, sebagaimana kita memahaminya. Segala sesuatu nubuatan itu diarahkan kepada Kristus. Dan benar, sekarang Kristus sendiri, ya, dalam kesempatan di mana ada pertanyaan yang diajukan, ya, pertanyaan yang diajukan oleh murid-muridnya, Matius pasal 18 ayat 21 dan 22, di mana mereka bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Kata Yesus, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudaraku sekalian, memang Yesus mengatakan kata itu, frase itu dengan tandas. Bukan berarti bahwa harus mengampuni 70 kali 7 artinya 490 kali. Kalau itu perkaliannya, maka kalau ada seorang bersalah sampai 491 kali, maka kita tidak perlu mengampuni lagi. Bukan demikian tentunya maknanya. Tetapi maknanya sebagaimana ayat itu
atau frase itu diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-9, bahwa selama Kristus Yesus yang adalah korban sejatinya bersedia untuk mengampuni dosa dan selalu bersedia ketika setiap orang mau datang kepada Kristus, dia beroleh kesempatan untuk pengampunan dosa. Dan setiap orang yang ada di dunia ini yang berkecimpung dengan orang-orang lain yang juga suka melakukan kesalahan, kita sendiri pun adalah orang yang juga suka melakukan kesalahan. Jadi hampir mau saya katakan tidak ada batasnya untuk mengampuni seorang bersalah, karena kita pun membutuhkan pengampunan yang sama dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Daniel pasal yang ke-9 menarik tentunya bagi kita, menarik bagi Yesus Kristus pun menunjukkan pada kita betapa Daniel pasal 9 memberi pengaruh yang sungguh luar biasa di perjanjian baru, dan kita mendapati maknanya bahwa Kristus sajalah menjadi solusi untuk mengakhiri dosa, dan kita beroleh pengampunan dosa oleh karena kematian kita, oleh karena hukuman dosa kita telah ditanggungnya, bukan waktu oleh korban di bait suci pada zaman dulu, tetapi sungguh oleh karena Kristus sudah mati di bukit Golgota. Itulah pengertian kita, itulah pemahaman kita, semoga menjadi jalan hidup, dan bagi setiap orang yang belum mengenal dan belum menerimanya, hari ini boleh menerima Yesus Kristus sebagai penebus hukuman dosa kita. Tuhan Yesus kiranya berkati kita semua. Amin. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa kepadamu, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dan Roh Kudus yang menuntun kami untuk memahami firman Tuhan. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, dan terima kasih Bapa untuk kekuatan kesehatan yang Engkau tambahkan pada kami, dan hadiah yang besar yaitu hari ini Engkau hadiahkan bagi kami. Tuhan, berkati buat setiap orang yang hari ini masih bergumul untuk menerima Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus meneguhkan hati mereka. Demikian juga Tuhan berkati dan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh kuasa buat saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena sakitnya. Jamahan tangan Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesembuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan bahkan kegiatan kami, ibadah kami sepanjang Sabat ini, biarlah kami boleh mengagungkan Tuhan, dan kami beroleh sukacita di dalamnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.